Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang epidemiologi penyakit menular pada COVID-19. Lanjut. Lanjut. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Amelia Bakri, yang kedua Andi Fitri Syakira, dan yang ketiga Khairun Mawartisna. Lanjut. Adapun subtopik yang kelompok kami akan bahas, yang pertama ada pengertian virus corona, yang kedua cara virus corona menyebar, yang ketiga awal mula penyebaran virus corona, yang keempat gejala-gejala virus corona, yang kelima komplikasi virus corona, yang keenam cara pencegahan virus corona, yang ketujuh pengobatan virus corona, dan yang kedelapan integrasi keislaman. Lanjut. Adapun pemateri pertama yaitu saya sendiri sebagai Andi Fitri Syakira, pengertian virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau coronavirus disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Selain virus corona, virus juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus menyebab Severe Acute Respiratory Syndrome dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau biasa disebut dengan pneumonia. Lanjut. Adapun cara virus corona menyebar. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Karena COVID-19 adalah penyakit baru, banyak aspek mengenai bagaimana penyebarannya sedang diteliti. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan ditularkan dan menyebabkan infeksi baru ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat 1 hingga 2 meter, 3 hingga 6 kaki. Mereka diproduksi selama bernafas, namun karena mereka relatif berat, mereka biasanya jatuh ke tanah atau permukaan. Berbicara dengan suara keras melepaskan lebih banyak tetesan pada pembicara normal. Sebuah penelitian di Singapura menemukan bahwa batuk yang tidak tertutup dapat menyebabkan tetesan mencapai 4,5 meter atau 15 kaki. Sebuah artikel yang diterbitkan pada bulan Maret 2020 berpendapat bahwa saran tentang jarak tetesan mungkin didasarkan pada penelitian pada tahun 1930-an yang mengabaikan efek dari udara yang dihembuskan lembab yang hangat di sekitar tetesan dan bahwa batuk atau bersin yang tidak terbuka pada berjalan hingga 8,2 meter atau 27 kaki. Setelah tetesan jatuh ke lantai atau permukaan, mereka masih dapat menginfeksi orang lain. Jika mereka menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian mata, hidung, atau mulut mereka dengan tangan yang tidak dicuci.
Pada permukaan, jumlah virus aktif berkurang dari waktu ke waktu hingga tidak lagi menyebabkan infeksi. Namun, secara eksperimental, virus dapat bertahan di berbagai permukaan selama beberapa waktu. Misalnya tembaga atau kardus selama beberapa jam dan plastik atau baja selama beberapa hari. Permukaan mudah dikontaminasi dengan disinfektan rumah tangga yang membunuh virus di luar tubuh manusia atau di tangan. Khususnya, bagaimana disinfektan atau pemutih tidak boleh ditelan atau disuntikan sebagai tindakan perawatan atau pencegahan, karena ini berbahaya atau berpotensi fatal. Dahak dan air liur membawa sejumlah besar virus. Beberapa prosedur medis dapat menyebabkan virus ditransmisikan lebih mudah dari biasanya. Untuk tetesan kecil seperti itu yang dikenal sebagai transmisi udara. Virus ini paling menular selama 3 hari pertama setelah timbulnya gejala, meskipun penyebaran diketahui terjadi hingga 2 hari sebelum gejala muncul atau penularan secara asimptomatik dan pada tahap selanjutnya dari penyakit. Beberapa orang telah terinfeksi dan pulih tanpa menunjukkan gejala. Tetapi ketidakpastian tetap dalam hal penularan tanpa gejala. Meskipun COVID-19 bukan terinfeksi menular seksual, dicium, hubungan intim, dan rute oral feses diduga menularkan virus. Baik, selanjutnya pemateri kedua yaitu Saudari Amelia Bakri. Dengan waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan awal mula penyebaran virus corona. Berawal dari kasus lokal COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antar penduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan COVID-19 agaknya belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Analisis para ahli menduga bahwa COVID-19 lebih kuat bertahan hidup di daerah bersuhu rendah dan kering, walaupun virus ini juga mewabah di negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembapan udara yang sebaliknya. Virus ini juga lebih rentang menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut. Namun, ada juga penduduk di kelompok usia ini yang berhasil sembuh dan seorang bayi juga meninggal karena COVID-19. Untuk pertama kalinya, China melaporkan adanya penyakit baru pada tanggal 31 Desember 2019. Pada penghujung tahun 2019, Kantor Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di China mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Selanjutnya, gejala-gejala dari virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan bahwa seorang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam atau suhu tinggi di atas 38 derajat Celcius. Kedua, batuk. Dan ketiga, sesak napas. Selanjutnya, gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Gejala-gejalanya yaitu yang pertama, demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair, dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan sesak napas. Gejala-gejala lainnya termasuk batuk, kehilangan nafsu makan, kelelahan, sesak napas, produksi dahak, nyeri otot, dan sendi. Gejala seperti mual, muntah, dan diare telah diamati dalam berbagai presentase. Selanjutnya, komplikasi pada virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut. Yang pertama ada pneumonia atau infeksi paru-paru. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Yang ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, acute cardiac injury atau gagal ginjal akut. Gagal jantung akut. Yang keenam, acute respiratory distress syndrome atau sindrom sulit pernapasan akut. Dan yang terakhir ada kematian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya pemateri ketiga yaitu Khairun Mawartisna dengan waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi yaitu cara pencegahan virus corona. Cara pencegahan virus corona yang menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama selama beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Selanjutnya, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Selanjutnya, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Selanjutnya, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Selanjutnya, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Selanjutnya, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Selanjutnya, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur atau kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Selanjutnya, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Selanjutnya, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Selanjutnya, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Selanjutnya, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Selanjutnya, hindari berbagai penggunaan alat makanan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Selanjutnya, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum dan sedang bersama orang lain. Selanjutnya, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Next. Adapun pengobatan virus corona. Yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk mengalami perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Next. Adapun integrasi keislaman tentang virus corona sebagai tindakan pencegahan, Rasul memerintahkan untuk tidak berdekatan dengan penderita maupun wilayah yang terkena wabah. Konsep karantina wilayah ini seperti diungkapkan dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Dalam menghadapi wabah penyakit, Nabi Muhammad SAW memberikan konsep karantina untuk menyelamatkan nyawa manusia dari ancaman kematian akibat wabah penyakit menular. Adapun virus ini disebabkan oleh salah satu binatang yang memicu munculnya virus corona, yaitu kelelawar. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa penduduk di Cina kerap sekali memakan makanan yang dalam pandangan Islam itu diharamkan. Bahkan sudah terlihat jelas akan penyakit yang disebabkan oleh makanan yang tidak menyehatkan tersebut. Salah satunya seperti sup kelelawar.
di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ketiga yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa diharamkan bagi kita memakan darah, bangkai, daging babi, hewan yang mati karena dipukul, hewan yang mati karena dicekik, hewan yang mati ditanduk oleh binatang buas, dan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan atau melarang kita untuk mengundi nasib, berjudi, taruhan, dan sebagainya. Karena perbuatan seperti itu ialah perbuatan yang fasik. Adapun di dalam agama Islam ada beberapa pendapat para ulama mengenai boleh atau tidaknya memakan daging kelelawar. Sebagai ulama, ada yang memperbolehkan memakan daging kelelawar tersebut, tetapi itu pun jika sudah tidak lagi ditemukan obat apapun selain hanya kelelawar tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran mengenai halal dan haramnya makanan yang telah Allah turunkan ke bumi ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Akan tetapi masyarakat di negara Cina ini melanggar apa yang sudah Allah tentukan dan perintahkan, seperti halnya kasus tadi dalam hal makanan. Banyak makanan yang halal juga baik untuk kesehatan, tetapi mereka lebih memilih makanan-makanan yang seperti itu. Akhirnya terjadi muncullah penyakit dan wabah seperti virus corona ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan tentang epidemiologi penyakit menular pada COVID-19. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.